Perkenalkan, nama saya Nurul Amalia, NIM 21093008110057, Program Studi Manajemen dari kelas 212B. Pengertian sumber daya manusia. Pada umumnya, ada 3 macam pengertian maupun definisi dari sumber daya manusia atau SDM, yaitu 1. Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi. 2. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. Dan yang terakhir, sumber daya manusia atau SDM adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal non-materi dan non-finansial dalam organisasi bisnis yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata, real, sebagai fisik dan non-fisik dalam mewujudkan eksistensinya organisasi. Yang pertama, fungsi manajerial, perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Selanjutnya, fungsi operasional. Yang pertama, pengembangan, development. Kedua, kompensasi, compensation. Ketiga, pengintegrasian, integration. Keempat, pemeliharaan, maintenance. Dan terakhir, pemutusan hubungan tenaga kerja, separation. Next, prinsip etika bisnis dalam MSDM. Konsekuensi dari perilaku yang tidak etis dapat dilihat dari 2 perspektif, yaitu perspektif mikro dan perspektif makro. Perspektif mikro, etika diasosiasikan dengan adanya kepercayaan. Kepercayaan yang dibangun melalui perilaku etika akan mempengaruhi hubungan perusahaan dengan supplier, customer, maupun dengan karyawan. Selanjutnya, etika dalam kegiatan pemasaran. Etika produksi adalah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang kebenaran, salahnya hal-hal yang dilakukan dalam proses produksi atau dalam proses penambahan nilai guna barang. Tujuan produksi antara lain 1. Memperbanyak jumlah barang dan jasa. 2. Menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas tinggi. 3. Mengganti barang-barang yang rusak atau habis. 4. Memenuhi pasar dalam negeri untuk perusahaan dan rumah tangga. 5. Memenuhi pasar internasional. Dan yang terakhir, meningkatkan kemakmuran. Pengertian etika produksi dan etika pemasaran 1. Next, pentingnya menerapkan etika dalam manajemen produksi. Etika bisnis memberikan banyak manfaat positif dalam jangka waktu pendek dan panjang bagi perusahaan. Kalau Anda sudah terbiasa menerapkan etika dalam keseharian, tentu tidak sulit untuk menerapkan dalam bisnisnya. Kuncinya adalah jangan sampai kegiatan bisnis Anda mengganggu kegiatan bisnis lain. Etika dalam produksi barang dan jasa. Kegiatan produksi berarti membuat nilai manfaat atau suatu barang atau jasa produksi. Dalam hal ini tidak diartikan dengan bentuk fisik saja, sehingga produksi kegiatan produksi membuat fungsi menciptakan barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada waktu, harga, dan jumlah yang tepat. 3. Faktor penting dalam melakukan kegiatan bisnis. Etika dalam kegiatan pemasaran. Kegiatan pemasaran adalah kegiatan menciptakan, mempromosikan, dan menyampaikan bisnis perusahaan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan yang etis. Perkembangan moral. Fase ini adalah fase yang mengevaluasi kemampuan seseorang untuk menilai apakah ia benar secara moral. Etika bisnis dalam teknologi informasi. Etika, nilai norma atau aturan mengenai sesuatu hal yang baik dan buruk, benar atau salah, yang dianut oleh golongan masyarakat. Etika bisnis, pemikiran atau refleksi tentang mayoritas dalam ekonomi dan bisnis. Selanjutnya, etika bisnis dalam global. A. Konsep bisnis dalam global ekonomi. Ekonomi global. Istilah globalisasi secara sederhana dipahami sebagai proses pengintegrasian ekonomi nasional bangsa sebangsa ke dalam suatu sistem ekonomi global. Proyek-proyek pekerjaan secara globalisasi terjadi ketika disetujui pembekuan secara global suatu mekanisme perdagangan melalui penciptaan kebijakan free trade.
dalam bulan April tahun 1994. Isi dalam perjanjian tersebut dikenal dengan nama GAAT, General Agreement on Tariff and Trade. B. Lingkungan bisnis dalam ekonomi global. Ada beberapa indikator-indikator dalam lingkup bisnis secara global sebagai berikut. 1. Menjamunya sejumlah pesaing baru. 2. Tekanan-tekanan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas. 3. Kesempatan baru. 4. Deregulasi. 5. Keragaman tenaga kerja. 6. Sosial, politik, hukum. C. Norma moral dan etika dalam bisnis global. Etika dunia usaha atau etika bisnis. Dalam pembangunan tidak terlepas dari pembahasan kita mengenai perilaku, yaitu pelaku ekonomi dan bisnis, pemerintah, dan masyarakat, dengan nilai-nilai dalam dunia usaha, keanekaragaman, serta kelembahasannya. Selanjutnya, manajemen keuangan dalam perkembangan telah berubah dari studi yang bersifat deskripsi menjadi studi yang meliputi analisis dan teori yang normatif. Dari bidang yang meliputi penggunaan dana atau alokasi dana menjadi manajemen dari aktivasi dan penilaian perusahaan di dalam pasar secara keseluruhan. Dari bidang yang menekankan pada analisis eksternal, perusahaan menjadi bidang yang tertekankan pada pengambilan keputusan di dalam perusahaan. Lingkup manajemen keuangan adalah suatu ruang lingkup kegiatan perusahaan dalam mengelola keuangan secara optimal dengan sumber daya keuangan yang terbatas tapi dapat didaya gunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai keuntungan yang optimal sesuai dengan tujuan perusahaan. Adapun keputusan dalam manajemen keuangan. 1. Keputusan investasi, investment decision. 2. Keputusan pembelanjaan, financing decision. 3. Kebijakan dividen, dividend policy. 4. Keputusan manajemen aktiva. Itulah tadi materi yang sempat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Maaf jika ada tutur kata yang menimbulkan ketidaknyamanan Anda. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.